Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2B? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar pembelajaran pertama ya nak, di buku yang baru, buku 2B. Buku 2B, bermain di lingkunganku. Baik, di sini ada di halaman 4. Di situ ada tentang keluarga Wira ya nak ya. Mereka hidup rukun. Mereka sedang bermain bersama, bermain ular tangga ya. Nah, katanya bermain ular tangga itu sungguh mengasihkan. Saat bermain, Winnie menjadi pemenang. Winnie bersorak kegirangan. Ayah, ibu, dan Wira turut senang. Bermain bersama membuat keluarga Wira rukun. Bermain bersama keluarga sungguh menyenangkan. Nah, di sini boleh diisi anak ya. Di sini, apakah kamu pernah bermain bersama keluarga? Apa jawabannya? Kemudian, permainan apa yang pernah kamu lakukan bersama keluarga? Contohnya apa yang biasa kita mainkan bersama keluarga kita ya nak ya. Yang nomor 3, benda apa saja yang kamu gunakan untuk atau dalam permainan tersebut. Iya. Kemudian kita lanjut di halaman 5. Ini tentang ular tangga ya nak ya. Kalian sudah pernah bermain ular tangga belum sebelumnya? Pasti sudah ya. Iya, di sini ada permen ular tangga. Permen ular tangga ini alat-alatnya atau yang biasa digunakan itu ada bidak. Bidak itu pion. Bentuknya kecil, untuk menjalankannya itu namanya bidak ya nak ya. Kemudian dadu. Tahu kan dadu yang kotak itu, yang ada angka-angkanya itu, yang ada nomor-nomornya itu ada 2, ada 3, ada 4, ada 6. Ya, itu namanya dadu. Dan papan permainan ini namanya papan permainan. Nah, di sini sebelum bermain biasanya dikocok terlebih dahulu dadunya. Ya, kemudian jika nilainya sudah ada, baru kita melewati bidaknya ke angka yang dituju, seperti itu nah ya. Tapi hati-hati, jika bertemu dengan ular dia akan turun. Jika bertemu dengan tangga dia akan naik. Iya, seperti itu. Nah, pemenang dadu ini biasanya dia yang memiliki nilai yang paling tinggi ya nak ya. Nah, biasanya papan ini, kotaknya ini biasanya jumlahnya ada 100 ya nak ya. Iya ini. Nah, biasanya dadu ini tidak bisa dimainkan sendiri ya nak ya. Biasanya dimainkan oleh 2 orang. Iya, betul. Biasanya ini jumlahnya ada 100 ya. Angkanya ini dari 1 sampai 100. Seperti itu ya nak ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke halaman 6. Di sini ada beberapa permainan ya. Di sini bisa kalian lihat. Nah, mereka sambil bermain juga sambil bernyanyi. Di sini Bu Guru jelaskan sekilas atau perkenalkan nadanya saja ya. Bagaimana nadanya? Judulnya Berdayung, ciptaan A.T. Mahmud. Di sini. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju.
Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Ya, mungkin seperti itu nadanya ya nak ya. Bisa dipelajari sendiri ya nak ya. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman 8. Ini nanti dikerjakan ya nak ya, tentang dadu. Bu Guru kasih contoh, misalkan contohnya ini. Wira melakukan permainan dadu. Dadu pertama jumlahnya 2, kemudian lemparan kedua juga 2. Jadi berapa kali kemunculan nilai mata dadu? 2 katanya gitu ya. Mata dadu bernilai 2 muncul sebanyak 3 kali. 3 kali ya nak ya. Kemudian yang 2, berapa jumlah kotak yang dapat dilalui bidak ular tangga? Jumlah kotak yang dapat dilalui bidak adalah, ini kan tadi 3 kali ya. Pertama 2, kedua 2, ketiga juga 2. Jadi kita tulis ya nak ya. 2 ditambah 2 ditambah 2 berapa nak? 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 6. Iya. Kemudian kita tulis seperti ini nak. 3 ini 3 dadu, 1 2 3. Kita tulis 3. Nah, kalau 2 ini dari mana? Nilai ini. Nilai dadunya 2 kan? Simpan di sini. 3 kali 2 berapa? Tadi kan kita sudah hitung ya. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Ingat 3 ini dari jumlah dadunya. Yang 2 ini nilainya 2 2 2 seperti itu. Bu Guru kasih contoh, misalkan ini di sini ada 4 nih, iya kan? Nilai dadunya ada, jumlahnya berapa nih? 2 kan? Jadi 2 tambah 2 selanjutnya. Kemudian nanti ditambahkan jumlahnya berapa. Nah di sini ini itu kotak ini tuh yang ditulis yaitu jumlah dadunya. Ada berapa dadunya? 1 2 3 4. 4. Kemudian ini dikalikan berapa? Ini tuh jumlah nilai dadunya ini. Berapa ini? 2. Jadi 4 kali 2 sama dengan berapa? Begitupun ini. Sama ya nak ya. Nanti dikerjakan ya nak ya. Halaman 9. Kemudian kita lanjut ke halaman 10. Di sini ada Wira dan Wini sedang bermain simpai atau hula hoop ya. Ini mereka sedang bermain simpai. Nah, katanya ayah membuatkan simpai ini untuk mereka, Wira dan Wini ini. Nah, mereka senang ya bermainnya karena Wira dan Wini mengucapkan terima kasih pada ayah karena sudah membuatkan simpai tadi ya. Wira dan Wini bermain simpai dengan riang gembira. Di sini bisa diisi nak ya, bentuknya apa? Kotak, bundar atau gimana? Bahan pembuatnya dari apa? Misalkan ada yang dari rotan atau yang dari apa, terserah. Permukaannya halus, kasar, iya. Kegunaannya untuk apa? Bisa dikerjakan ya nak ya. Ini juga bisa dikerjakan. Kemudian kita lanjut ke halaman 12. Di sini Wira anak yang baik. Ya. Katanya Wira selalu taat pada aturan di rumah. Berikut aturan yang ada di rumah Wira. 1. Pamit pada orang tua sebelum bermain. Ini contohnya ya nak ya. Kalau mau main itu izin dulu, Ma atau Bu atau Bunda,
saya main dulu ya, nanti habis main saya belajar, misalkan ya nak ya. Atau tidak pulang terlambat ya, tidak bermain ke tempat yang jauh, bermain dengan rukun, merapikan mainan setelah digunakan, bisa ya nak ya. Nah, silakan kalian isi, apakah di rumahmu ada aturan, katanya. Tuliskan aturan yang ada di rumahmu pada bagian berikut. Ini aturan di rumah. Bisa diisi ya nak ya. Apa saja aturan-aturan yang kalian terapkan di rumah. Misalkan aturan dari mama, apa misalkan tidak pulang malam, atau tidak boleh bermain jika belum mengerjakan tugas, misalkan. Boleh yang lainnya ya nak ya. Dan yang terakhir ini ada contoh teks. Kalian bisa baca-baca ya di rumah ya nak ya. Ini tentang permainan simpai. Katanya simpai ini merupakan alat permainan yang berbentuk lingkaran. Ya, simpai dapat terbuat dari plastik atau rotan. Ya, yang tadi sudah Bu Guru jelaskan. Simpai dapat dipakai untuk bermain. Simpai juga dapat dipakai untuk berolahraga. Itu kegunaannya. Bisa bermain, bisa berolahraga. Nah, cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai. Permainan ini dapat dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama. Begitu ya nak ya. Nah, pemenang itu biasanya pemenang yang dapat mempertahankan putaran sampai paling lama. Ya, tidak sampai jatuh gitu ya nak ya. Boleh, mungkin cukup sekian dari Bu Guru. Tugasnya tadi di halaman 9, 10 dan 11 ya naknya, yang ini dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.